Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Antoni dari kelas 06 TPLP 001 dengan NIM 23 1011402389. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi yang saya buat dari tugas mobile programming, yaitu individu, dan aplikasi yang saya buat itu dengan nama Siaga P3K. Nah, di Siaga P3K ini aplikasi yang bertujuan membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat dengan menyediakan panduan pertolongan pertama, pengingat obat, pengelolaan kotak P3K, serta informasi fasilitas kesehatan terdekat. Di sini saya ada sekitar 8 fitur, ada panduan, ada manajemen obat, yaitu CRUD. Di panduan itu menggunakan JSON, dan ada fasilitas kesehatan terdekat, itu menggunakan Overpass API, dan ada voice search, text to speech, sensor accelerometer, sama profil medis. Kita lanjut ke ininya, nama package ya. Di sini nama package sudah sesuai dengan nama saya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Nah, di beranda ini terdapat fitur-fitur panduan darurat cepat, misalnya ingin CPR jantung atau segala macamnya, dan ada cari fasilitas terdekat seperti fasilitas rumah sakit, klinik, atau puskesmas, dan yang lainnya. Dan di sini ada manajemen pengingat, manajemen obat, dan kotak P3K. Yang pertama, di sini saya akan mengetes sensor accelerometer. Kalau misalnya HP bergoncang, itu akan terbuka panduan CPR dan serangan jantung. Dan di panduan ini bisa dibaca dengan text to speech. CPR dan serangan jantung. Langkah 1. Periksa keamanan lingkungan. Lalu tepuk bahu penderita dan tanyakan, apakah Anda baik-baik saja? Langkah 2. Jika tidak ada respons, segera hubungi. Oke, text to speech berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini saya akan mencobakan fitur cari fasilitas terdekat. Nah, di sini untuk cari fasilitas terdekat ini dengan minimal radius itu 5.000 meter. Misalnya di sini saya ingin menavigasi ke Posyandu Dahlia atau Posyandu Mawar. Misalnya ini kita pencet navigasi, itu akan terbuka Google Maps dan langsung diberikan jalan yang sudah sesuai. Dan di sini ada panduan. Di panduan ini sama seperti tadi. Jadi di panduan itu ada panduan-panduan dalam mengatasi pertolongan pertama. Misalnya di sini kita menghentikan pendarahan, sama dengan tadi menghentikan pendarahan, dan ada langkah-langkahnya. Dan di sini juga bisa menggunakan fitur pencarian dengan mic. Misal di sini saya ingin mencari pertolongan pertama keracunan. Pertolongan pertama keracunan. Oke, bisa muncul dengan baik. Nah, di sini saya akan menunjukkan JSON-nya. JSON-nya di sini saya menggunakan 5 array, yaitu ada ID, kategori, title, icon, dan step. Di ID itu ada satu, kategori itu kayak sepertinya tadi luka pendarahan, luka bakar, dan yang lainnya. Dan title itu misalnya menghentikan pendarahan. Icon itu gambar dari yang di sebelah kiri tadi, dan step itu step-step yang tadi ada di dalam itemnya. Lalu saya akan lanjut ke fitur manajemen obat. Di manajemen obat ini kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Di sini fitur CRUD. Saya di sini ingin menambahkan obat baru dengan nama obat kita ngasal aja.
terus misalnya salep, misalnya di sini 5 mili 5 miligram, terus frekuensinya misalnya 1 kali sehari. Oh, di frekuensinya ini sesuai ya, misalnya kalau kita dua kali sehari, nah itu dimasukkan jamnya, jam pengingatnya itu 2 kali dan seterusnya, misalnya tuh jam 3 kali sehari. Dari sini tesnya 1 kali sehari, terus waktu konsumsinya misalnya sesudah sorry, kan karena ini salep, misalnya kapan saja, lalu tanggal mulainya tanggal 27 dan tanggal selesainya tanggal 30 yang sudah ditentukan oleh dosis dari puskesmas atau rumah sakit. Misalnya di sini jam pengingatnya kita mengikuti jam yang sudah mau ini agar kita ngetes juga apakah notifnya jalan. 43 2 4 4. Oke. Di sini juga bisa edit, bisa ini edit. Nah, kita edit di sini, ini kita edit menjadi sebelum makan dan berubah jadi sebelum makan, kapsul 3 kali sehari sebelum makan. Lalu ini bisa dinonaktifkan dan diaktifkan agar tidak mengganggu. Misalnya kalau tidak, misalnya kita butuh lagi nih paracetamol 3 kali sehari, jadi nggak perlu kita masukin lagi data-datanya. Kalau misalnya udah berubah tanggalnya tinggal diubah gitu, terus jamnya juga bisa diubah. Kita sekarang tunggu fitur notifikasinya. Oke, notifikasinya muncul waktunya minum obat. Jangan lupa minum obat yang tadi, obat yang sudah ditambahkan. Lalu kita tes hapus obat yang sudah tadi kita tambahkan. Obat dihapus. Selanjutnya kita ke fitur kotak P3K atau manajemen inventaris dan pengingat bulanan. Di sini fitur P3K ini bisa menghitung dari available-nya, out stock-nya, dan expired-nya. Misalnya di sini kita tahu belinya tanggal 2025, bulan 1 tanggal 10, dan expired 2025 bulan 3 tanggal 15, dan itu sudah kehitung expired. Nah, untuk stoknya ini, misalnya stoknya sudah di bawah 2, itu akan dihitung low stock, dan kalau stoknya sudah di atas 2, itu akan dihitung available atau belum low stock. Coba kita ini ganti, sudah terlihat. Kalau misalnya sudah habis, itu akan dihitung dengan out of stock. Terakhir di sini cuma ada fitur profil medis. Di sini ada nama lengkap, ada golongan darah, ada alergi, bisa dipisahkan dengan koma, lalu ada nomor kontak darurat. Nah, di sini juga ada tema tampilannya, misalnya ingin mode terang atau mode gelap. Lalu ada tentang aplikasi. Nah, tentang aplikasi ini membahas siapa yang membuatnya dan aplikasi digunakan untuk apa. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.